atau yang mewakili, dan DIM 1408B hormati Ketua Pengadilan Kota Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Kota Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kabag Pemerintahan Sekda Kota Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Camat Sekota Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Akademisi Universitas Sekota Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Kota Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Organisasi Masyarakat Sekota Makassar atau yang mewakili. Dan teman-teman kelompok pemuda Sekota Makassar atau yang mewakili. Serta Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia. Uji publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar pada pemilu tahun 2024 Makassar 16 Desember tahun 2022 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah air. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Hotel Claro Makassar, tepatnya di Pinisi Ballroom di lantai 2 Hotel Claro Makassar untuk mengikuti rangkaian agenda uji publik rancangan penataan daerah pemilihan atau Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Makassar pada pemilu tahun 2024 mendatang. Sejumlah organisasi turut hadir dalam uji publik ini, termasuk diantaranya adalah organisasi kepemudaan seperti KNPI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, dan juga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan juga organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan beberapa organisasi masyarakat lainnya. Tidak kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada siang hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi
anggota DPRD Kota Makassar pemilu tahun 2024. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ampunkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja. Tak sejengkal pun di hati kami yang membebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang sekaligus membuka acara. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak M. Gunawan Mashar selaku Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Bu Ita. Yang saya hormati anggota KPU Kota Makassar, Pak Romi, Pak Rahman yang ada di lokasi. Sebelumnya juga saya ucapkan mohon maaf pada hadirin karena ketua belum sempat hadir, mungkin sebentar akan menyusul. Yang saya hormati segenap Porkopimda yang hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati dan muliakan guru-guru kami, alim ulama, dan juga segenap Hormas yang hadir. Yang kami hormati segenap ketua praksi DPRD Kota Makassar yang hadir. Yang saya hormati segenap organisasi kepemudaan ya yang kami undang untuk ikut hadir di acara ini. Yang saya hormati sekalian segenap dan sekalian undangan yang belum sempat saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak terlupa juga sedikit yang saya hormati segenap warga Makassar yang melihat ya, karena hari ini di uji publik ini kami memang melakukan live streaming dan juga live di Celebes TV ya. Bapak Ibu sekalian, acara uji publik ini adalah rangkaian dari seluruh ya, bisa dibilang rangkaian panjang dari beberapa tahapan penataan dapil dan alokasi kursi untuk DPRD Kota Makassar yang memang sudah berjalan sejak bulan Oktober lalu. Dimulai dari turunnya data agregat kependudukan dari Kemendagri melalui KPU, kemudian KPU menurunkan ke provinsi dan juga kabupaten kota. Lalu kemudian kami di KPU Kota Makassar itu melakukan perencanaan dan juga pencermatan daerah pemilihan dan alokasi kursi, kemudian mengumumkannya ya sebagai
rancangan ya, hasil pencermatan. Lalu ada tahapannya, tahapan tanggapan masyarakat. Dalam artian bahwa rancangan ini adalah semacam proposal kosong sebenarnya yang kami tawarkan ke masyarakat untuk kemudian dikritisi dan diberikan masukan, diberikan tanggapan ya. Kami sangat terbuka untuk itu. Lalu setelah masa tanggapan masyarakat, kami menggelar beberapa kegiatan. Di antaranya adalah rapat koordinasi ya, rapat koordinasi yang melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai penataan dapil yang sudah kita cermati. Lalu di saat masuk tahapan uji publik bagian ini juga ya, ini sebenarnya ujung dari tahapan uji publik yang kami menggelar ya, setelah kemarin juga kami sempat menggelar beberapa kali FGD dengan melibatkan mulai dari FGD melibatkan banyak pakar ya, mulai dari pakar sejarah, kemudian pakar sosiologi. Lalu kami sempat share dengan anggota Komisi A DPRD Kota Makassar mengenai memungkinkan untuk kemudian menambah masukan-masukan ya, masukan-masukan untuk penguatan opsi-opsi dapil yang telah kami umumkan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, dalam penataan dapil dan juga alokasi kursi perlu kami beritahukan bahwa kami taat ya pada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, juga diatur lagi lebih detail di PKPU 6 ya, tahun 2022 mengenai 7 prinsip penataan dapil ya. Salah satunya adalah kohesivitas. Kohesivitas ini melihat sejarah, budaya, istiadat dan juga kelompok minoritas dalam penyusunan dapil. Ini sebenarnya yang menjadi dasar kenapa di saat FGD kita banyak melibatkan pakar. Karena kami akui, kami di KPU Makassar itu tidak punya kapasitas ya, meskipun kami oleh undang-undang itu diamanahkan untuk melakukan perencanaan, tapi tentu dalam perencanaan dapil itu kami butuh banyak dukungan stakeholder untuk memperkuat ya dasar-dasar sehingga sampai pada tahapan penetapan rancangan. Jadi pada dasarnya adalah di tanggal 16 ini adalah ujung dari uji publik, kemudian mulai besok 17 dan 18 itu masuk pada tahap finalisasi rancangan penataan dapil. Pada finalisasi ini hasilnya akan kami serahkan ke KPU RI, bahkan besok berencana untuk persentase mendampingi KPU Provinsi di KPU RI mengenai perencanaan dapil. Nanti penetapan dapilnya ditetapkan oleh KPU RI. Seperti itu runutnya Bapak Ibu sekalian. Sebentar pada sesi berikutnya kami akan memaparkan ya bagaimana opsi-opsi yang telah kami pilih dan juga landasan-landasan yang menyertainya. Sebagai awal barangkali itu saja yang saya ungkapkan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kelupaan dibuka. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara pembukaan uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar pada pemilihan umum tahun 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya acara akan diambil alih oleh Bapak M. Gunawan Mashar selaku Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Bu Wita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya kembali mengambil alih acara kita, ya, penataan dapil dan juga alokasi kursi, alokasi kursi untuk DPRD Kota Makassar pada pemilu tahun 2024. Ya. Bapak Ibu sekalian, kami di dalam penataan dapil memang saat ini ya bedanya saat di tahun 2017 untuk penataan dapil 2019. Nah sekarang di 2022 untuk penataan untuk dapil pada pemilu 2024 ya kami banyak dibantu oleh KPU RI memang memakai aplikasi Sidapil ya. Ini ditampilkan di layar ya. Sidapil ini termasuk alat bantu ya yang memudahkan kami dalam pencermatan daerah pemilihan ya, perencanaan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Bapak Ibu, dalam perencanaan kami memang sampai saat ini ya itu ada dua opsi yang telah kami umumkan sebelumnya. Opsi pertama adalah ini barangkali bisa ditampilkan. Ya, di uji publik ini kami berharap mendapat banyak masukan ya, banyak saran, banyak tanggapan dari peserta dan segenap hadirin yang ada di forum ini ya, di tempat ini. Ini opsi pertama ya. Opsi pertama kita sebenarnya sama secara komposisi dan juga alokasi kursi itu sama dengan rancangan 2017 untuk pemilu 2019. Memang ada perbedaan data agregat kependudukan yang pada 2017 lalu itu sekitar 1,6 juta lebih ya. Pada tahun ini 2022 data agregat kependudukan yang diturunkan oleh Kemendagri itu 1,4 ya, 1,4 juta lebih. Ini bisa dilihat ya totalnya, mungkin bisa diperlihatkan totalnya ya, total jumlahnya. Total jumlahnya itu 1,4 juta. Ini ya 1.463.809 ya. Ini terjadi penurunan sekitar 200 ribuan ya jumlah penduduk. Hanya saja memang di tiap kecamatan itu juga mengalami penurunan penduduk secara merata ya, sehingga ini yang menyebabkan alokasi kursi di hitung-hitungan dalam perencanaan dapil itu tidak berubah. Jadi dapil 1 untuk opsi pertama ini ya, untuk dapil 1 itu tetap 9, di dapil 2 tetap 10, kemudian di dapil 3 11, di dapil 4 itu ada 10, dapil 5 juga tetap 10. Kenapa? Karena memang saya kira sebagian besar di forum ini juga tahu bahwa kami berdasarkan pada BPPD ya, bilangan pembagi penduduk. Kemarin ketika DAK kita 1,6, bilangan pembagi penduduk kita itu sekitar 33.000 karena rumusnya memang 1,6 dibagi jatah kursi ya. Di Kota Makassar itu 50. Di Undang-Undang Nomor 7 memang disebutkan bahwa untuk kabupaten kota yang jumlah penduduknya 1 juta hingga 3 juta itu jatah kursinya 50 kursi ya.
1,6 dibagi 50 dapatnya bilangan pembagi penduduknya itu 33.000, sehingga 33.000 ini ya, adalah angka nilai satu kursi di dapil manapun ya. Begitu hitungannya. Nah, karena DAK kita di tahun ini diturunkan 1,4, sehingga 1,4 kemudian dibagi dengan jatah kursi 50. Nah, dapatnya bilangan pembagi penduduk kita adalah sekitar 29.276. Ini ada ya di bagian atas kanan ya. 29.000. Berarti di saat hitung-hitungan kita 29 untuk satu kursi ya, nilainya itu 29.000 ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini barangkali terlihat ya di dapil satu di slide ya. Di slide misalnya ya dengan angka misalnya dapil 1 ya. Jumlah total penduduk dari gabungan kecamatan yang ada di dapil tersebut, kemudian kita menghitung berapa banyak 29.000 itu dikalikan hingga mencapai mendekati jumlah total kecamatan ya, itu ada 8 ya, muncul angka 8, kemudian ada sisa suaranya. Nah, sisa suara itu sisa suara yang tidak mencapai jumlah 29.000 ya. Nah, sisa suara juga itu akan diperingkat nantinya di akhir ketika ada sisa kursi yang belum terbagi. Jadi ada 8. Coba masih tetap di situ. Ada 8, kemudian ini peringkat 2 sisa suaranya. Nah, ya. Ini akhirnya di totalnya itu dapat 9 kursi. Hitungannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk di opsi pertama misalnya ya, ketika sudah dibagi habis semua jumlahnya berdasarkan bilangan pembagi penduduk ya, ini masih tersisa sekitar 3 kursi, sehingga di sisa 3 kursi itu diurut kembali mana dapil yang suara sisanya tertinggi ya, itu langsung ada peringkatnya. Misalnya yang tertinggi itu di dapil pertama, dapil 3 ya, dapil 3 yang tertinggi, kemudian di dapil kedua dapil 2, lalu kemudian di dapil 1 yang kedua, kemudian yang sisa suara tertinggi setelah itu di dapil 2 ya. Nah, sehingga 3 sisa kursi itu dibagikan ke dapil-dapil tersebut. Hitungan matematisnya seperti itu. Yang kami lakukan kemudian adalah penguatan 7 prinsip ya, 7 prinsip yang memang menjadi dasar di dalam perencanaan dapil. Ini juga bisa kita lihat di Sidapil. Coba ke bawah, jangan langsung ke bawah, di bawah yang di bawah tabel saja ya. Ini ya, ini hitung-hitungan untuk bagaimana pemenuhan di tiap Sidapil juga langsung menghitung ya, bagaimana pemenuhan prinsip-prinsip itu. Misalnya kesetaraan nilai suara ya, pada opsi pertama kesetaraan nilai suara ini adalah prinsip yang berdasarkan pada satu suara itu sama ya, sama, tidak ada bedanya ya. Jadi suara dari kalangan atas dengan kalangan bawah misalnya itu dinilai sama. Kemudian prinsip lain adalah ketaatan pada sistem yang pemilu yang proporsional ya. Semakin besar jumlah penduduk, berarti dengan hitung-hitungan bilangan pembagi penduduk tersebut itu semakin besar jumlah penduduknya, berarti alokasi kursinya juga besar ya. Lalu kemudian ada prinsip kami yakni proporsionalitas kursi dapil ya. Nah, ini juga istilahnya dapil yang besar juga mendapatkan kursi yang besar pula. Lalu ada integralitas wilayah. Integralitas wilayah ini termasuk ikut berpengaruh berpengaruh besar ya, karena
tidak mungkin misalnya Talo itu kita satukan dengan Biringkanaya ya, karena dia jauh ya secara integralitas. Ini lebih pada keterpaduan wilayah ya yang berbatasan ya. Ini yang harus lebih dilihat dalam prinsip integralitas wilayah. Hanya saja memang untuk di Sidapil kita khusus misalnya di opsi pertama di Dapil 2 itu pasti dinilai tidak memenuhi, karena Sangkarang ya yang ada di Dapil 2 itu terbaca tidak memenuhi karena tidak integral. Dia dijauhkan oleh lautan ya, namanya sistem dia membacanya ketika jauh ya, itu tidak memenuhi. Hanya saja ini kemudian di backup oleh prinsip lain, prinsip kohesivitas misalnya, kesejarahan dan juga budaya ya. Sangkarang untuk di opsi pertama kita masukkan di Dapil 2 sama dengan sebelumnya, karena memang kita tahu bahwa Ujung Tanah adalah induk dari Kecamatan Sangkarang ya. Lalu kemudian prinsip berada dalam satu wilayah yang sama ya, ini kesatuan wilayah ya. Lalu kemudian prinsip keenam ini juga yang telah saya sebutkan adalah kohesivitas, Bapak Ibu sekalian. Kohesivitas ini adalah itu tadi dengan memperhatikan ya, yang sangat memperhatikan sejarah, kemudian budaya dan juga adat istiadat. Ini yang menjadi dasar kenapa di beberapa forum-forum kami ketika mengolah perencanaan dapil itu kami undang banyak pakar ya, mulai dari pakar sejarah, juga pakar hukum tata negara, lalu pakar sosiologi dan lain-lain untuk menguatkan ini. Lalu prinsip selanjutnya, prinsip ketujuh adalah prinsip kesinambungan. Nah, ini prinsip yang berdasarkan pada kesinambungan ya, kecenderungan untuk mengikuti yang telah ada sebelumnya. Nah, ini juga sebenarnya yang berlaku pada opsi pertama. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga pada pengumuman kemarin kami menawarkan opsi kedua ya. Ini petanya di opsi kedua. Opsi kedua sebenarnya ini adalah juga kami sepakati pada pencermatan dan juga perencanaan dapil di tahap pertama saat pengumuman itu didasari pada hasil naskah akademik pada tahun 2017 ya. Jadi kami sekadar menawarkan di naskah akademik 2017 di sini perbedaannya adalah Kepulauan Sangkarang itu dimasukkan di Dapil 1 ya. Kenapa kami kemudian menawarkan opsi kedua ini? Karena memang dasarnya ada ya. Kita punya dasar pada naskah akademik di 2017 untuk pemilu 2019. Ini Kepulauan Sangkarang dimasukkan di Dapil 1 ya. Dimasukkan di Dapil 1 dengan dasar ya, dasar sejarah bahwa ujung pandang Pulau Lelai juga masuk di ujung pandang ya, masuk di ujung pandang, sementara kepulauan di Sangkarang dianggap sebagai satu kesatuan dengan pulau-pulau lainnya ya. Lalu kemudian dampak pada alokasi kursi, memang pada Dapil 2 yang semula 10 itu jadi berkurang 9, sehingga penghitungan pada sisa suara itu ada perubahan, yang mendapat tambahan 1 suara di Dapil 5 ya, di Dapil 5 di Mamajang, Mariso dan Tamalate itu menjadi 11 ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ada
Nah, pada opsi pertama dan opsi kedua ini, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa ini adalah proposal terbuka ya. Bahkan pada uji publik ini kami sengaja mengundang banyak segenap stakeholder dan juga tokoh masyarakat, kelompok-kelompok pemuda, tokoh agama dan lain-lain ini untuk mendapatkan masukan ya, untuk mendapatkan banyak masukan sebelum kemudian kami melakukan finalisasi hasil pencermatan ya, dan juga menetapkan perencanaan sebelum kemudian disodorkan ke tingkat provinsi dan juga KPU RI. Bapak Ibu sekalian, itu barangkali ya sementara saya kira mudah-mudahan ini bisa jadi pemantik diskusi kita, ya pemantik diskusi kita ya sebelum kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk menanggapi. Tapi sebelumnya barangkali saya Pak Ketua ya, Ketua KPU Kota Makassar, Pak Farid sudah hadir, alhamdulillah sudah hadir di lokasi ini. Ya, beliau barangkali ingin ada penyampaian ya sebelum saya mempersilahkan teman-teman untuk menanggapi apa yang telah kami paparkan. Yang tiga tadi ya? Sudah, yang tiga konsep. Ya, terima kasih Pak Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir di forum yang baik hari ini. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man ihtada. Yang terhormat teman-teman anggota KPU Kota yang kami hormati, Bapak Ibu, hadirin yang saya akan kewalahan kalau menyapa satu persatu, tapi semuanya adalah tamu-tamu terhormat kita yang saya yakin hari ini adalah menjadi bagian paling penting dari diskusi kita. Alhamdulillah, saya kira saya berutang maaf pada forum ini. Tanpa mengurangi hormat kami, saya mohon izin tidak bergabung lebih awal bersama forum ini. Tadi saya diperintahkan oleh pleno kami untuk melakukan sesuatu yang insya Allah bagian dari upaya konsolidasi tahapan pemilu di Kota Makassar, sehingga mohon maaf saya tidak bergabung lebih awal bersama kawan-kawan dan rekan-rekan sekalian yang hadir di forum yang baik hari ini. Saya kira sebagai bagian tak terpisahkan dari penataan dapil, ada banyak hal yang sebenarnya harus kita diskusikan secara detail. Yang pertama tentu saja penataan dapil ini secara esensi mau menjawab pertanyaan apa. Saya kira ini proposal terbuka yang harus menjadi pointer pertama ketika kita mulai diskusi. Penataan dapil ini mau menjawab masalah apa, dan kira-kira kalau menjawab manfaatnya ke siapa. Saya kira ini pertanyaan dasar yang menjadi stimulus pertama ketika kita berdiskusi tentang penataan dapil. Di awal sekali, sebagai bagian dari proposal kami kepada warga kota dalam penataan dapil, saya yakin Pak Gun sudah memaparkan pada konsep pertama dan konsep kedua. Walaupun secara umum kami sudah sampaikan beberapa kali disclaimer bahwa usulan pertama dan usulan kedua sebenarnya adalah bagian dari perencanaan konsolidasi pemilu tahun 2019. Karena proposal 1 dan 2 itu adalah bagian dari diskusi perencanaan dapil di tahun 2017. Nah, pertanyaan sederhana kita adalah apakah simulasi dapil di tahun 2017 yang lalu ketika kita diskusikan kan masih relevan dengan hari ini. Nah, secara umum kami tentu saja bisa memberikan stimulus sebagai diskusi bagi forum ini. Yang pertama, di tahun 2017 demografi kota ini bergerak. Ada pattern yang berbeda sekali dengan tahun 2020 dan insya Allah akan bergerak di tahun 2024. Misalnya, di tahun 2017 sampai dengan 2019 demografi kita, populasi terbesar itu ada di daerah selatan. Misalnya di Tamalate yang besar sekali penduduknya. DPT kita OTW 113.000 di tahun 2019 kemarin.
Angka itu tentu saja kalau dibandingkan dengan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, itu bisa merupakan angka satu kabupaten sebenarnya, satu kecamatan di Kota Makassar. Nah, tapi keadaannya berubah di tahun 2022, demografi kita malah yang besar itu di utara. Saat ini berdasarkan data DAK2 yang kami terima dari KPU Republik Indonesia yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan data konsolidasi bersih data kependudukan, data DAK2 kita itu di angka 1.400.000. 1.400.000 ini berbeda dengan tahun 2017 ya, ketika kita membahas dapil yang saat ini didiskusikan oleh Pak Gun tadi. Di tahun 2017 demografi kita angkanya di 1.600.000. Hari ini 1.400.000, ada koreksi sekitar 200.000. 200.000 itu tidak bisa kita sepelekan, karena itu 200.000 itu sama dengan mungkin Sopeng satu kabupaten. Bahkan beberapa kota ketika misalnya dengan Palopo lebih besar dari kita ya. Nah, tapi hari ini kan faktanya adalah data kita yang terbesar itu adalah di utara, yaitu di Biringkanaya. Kecamatannya kita ada 213.000 populasinya. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan sederhana adalah sekarang misalnya Bapak Ibu yang pernah terlibat dalam proses-proses siklus demokrasi, kita paham bahwa di tahun 2019 Makassar ini mengorganisir pemilu dengan simulasi 5 dapil. Dan kalau kita lihat posturnya, saya rasa ini juga bagian dari, saya kira kemarin kita ada forum dengan beberapa stakeholder, kita membahas beberapa hal termasuk IPKP, Indeks Potensi Kerawanan Pemilu. Nah, bisa jadi bobot dapil yang terlalu gemuk itu menjadi bagian dari IPKP kita yang terus merah. Nah, sehingga harus ada pertanyaan sederhana, apakah situasi 2017 itu masih relevan dengan saat ini? Nanti sebentar akan dipaparkan oleh kami simulasi ketiga. Kami sudah membuat simulasi terkait dengan penataan dapil untuk simulasi tahun 2017. Tetapi 2024. Tetapi sekali lagi dalam disclaimer umum bahwa ini adalah diskusi terbuka. Secara regulatif, penetapan dapil itu adalah kewenangan KPU Republik Indonesia. Nah, hanya saja pada konteks KPU Kabupaten Kota, kami diberi ruang untuk memberikan masukan terkait dengan sequence dan model serta bahan baku umum dari penataan dapil. Sehingga apapun yang kami sodorkan nanti sebenarnya adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan konsolidasi pemilu itu efektif, dan tentu saja ujung dari diskusi kita adalah masyarakat bisa mengakses pemilu dengan baik. Di samping itu para peserta pemilu juga bisa mengorganisir tahapan demokrasi di internal partai politik maupun tim pemenang ya secara efektif. Nah, Ibu Bapak sekalian, banyak hal yang kami hitung sebagai variabel dari penataan dapil. Trigger yang kita anggap sebagai bagian dari ekosistem masalah di tahun 2019 itu harus kita evaluasi. Misalnya Makassar itu ketika kita mau bikin pilkada dengan pemilu dengan 5 dapil itu, kita itu selalu dapat bonus IPKP merah. Baik teman-teman Bawaslu juga kasih kita IKP merah, Indeks Kerawanan Pemilu. Nah, double rate ini sebenarnya menjadi bagian dari diskusi panjang. Nah, dari aspek diskusi ini kita harus buat alternatif dispute. Bagaimana caranya mendesain proses demokrasi kita agar tidak menjadi trigger konflik. Bukan hanya pada aspek konflik sosial, tetapi isu sentral yang ingin kami tawarkan adalah penataan dapil ini harus jadi bagian dari konsolidasi demokrasi. Terutama adalah membangun hubungan emosional antara pemilih dengan yang dipilih. Saya memberi contoh beberapa hal ya, misalnya kalau teman-teman masih ingat dapil 5 kita, itu kan justru yang gemuk itu di Tamalate, sehingga memajang itu hanya menjadi diskusinya tidak begitu intens. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menghadirkan kecamatan kecil ini supaya pressure-nya itu menjadi dekat dengan partai politik atau representatifnya nanti. Secara umum kami tentu saja tidak mengatakan bahwa diskusi kami sudah final. Kami hanya ingin menyampaikan proposal kepada warga kota, dan tentu saja sebagai bagian dari upaya kita memastikan konsolidasi demokrasi kita tetap efektif. Sekali lagi, sebelum kami menawarkan opsi terakhir, pertanyaan yang selalu kami gelayutkan sebenarnya adalah, sebenarnya diskusi kita tentang penataan dapil ini memberi solusi buat apa? Kemudian manfaatnya apa buat proses demokrasi kita?
Kemudian kalau ada manfaatnya, kira manfaatnya panjang atau pendek, sedikit atau banyak. Nah ini yang dari diskusi-diskusi teknis ini, dia melahirkan beberapa resolusi alternatif. Resolusi yang paling konservatif, kami bicara kemarin di satu forum dengan beberapa stakeholder yang relevan. Secara umum usulannya kan sama, ada juga teman-teman terutama dari praktisi partai politik yang menghendaki dapil itu sebenarnya tidak perlu bergerak, tidak perlu dikoreksi. Tetapi kan ada pertanyaan-pertanyaan teknis, apakah masih relevan atau tidak. Ada juga para pakar yang juga mengusulkan penambahan dapil, pemekaran dapil, terutama pada kecamatan-kecamatan yang demografinya bengkak. Misalnya tadi kami sebut di utara ada Biringkanaya, kemudian ada Talo, kemudian di barat itu ada Manggala. Nah, situasi ini tidak bisa kita biarkan tanpa penetrasi khusus dari kita supaya memastikan proses konsolidasi demokrasi kita itu terbuka. Nah, sekali lagi kami selalu bertanya tentang kira-kira ini manfaat dan mudaratnya apa. Kalau sudah bicara tentang manfaat dan mudarat tentu saja menjadi diskusi terbuka, karena yang bisa menghitung secara umum ini kan bukan kami di KPU saja. Ada teman-teman praktisi, ada teman-teman pemantau pemilu, ada juga para pegiat demokrasi, termasuk teman-teman yang akan berjuang nanti di proses pemilunya sebagai peserta pemilu pada 5 entitas. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, Makassar sejauh ini sejak tahun 2019 ketika mengkonsolidasikan pemilu, kami mengorganisir 10 dapil secara simultan. 10 dapil itu meliputi 5 dapil pemilihan DPRD kota, 2 dapil pemilihan DPRD tingkat provinsi, 1 dapil DPR RI, 1 dapil DPD, dan 1 dapil untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, 5 ekosistem ini harus dirawat secara sistematis. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah diskusi tentang DPR itu harus menjadi trigger untuk mendukung diskusi tentang penguatan dapil-dapil yang lain, sehingga forum hari ini menjadi forum yang terbuka untuk mendapat impuls dari Bapak Ibu sekalian. Di beberapa waktu yang lalu ketika kita berdiskusi dengan beberapa pakar, diskusi sederhananya salah satu isu yang muncul adalah pemekaran dapil. Secara teknis kan kita bertanya, kira-kira kalau dari aspek resolusi konflik atau diskusi tentang rasio potensi kerawanan keamanan, mana yang lebih besar risikonya, situasi yang saat ini yang kita paham bahwa situasi kita, dapil kita sekarang agak gemuk. 1 dapil itu bisa 10 kursi. Kalau teman-teman ingat sekarang ada berapa belas partai, kalau semua berhamburan di situ bisa seru-seruan nanti. Nah, mana yang lebih besar trigger potensi konfliknya? Diskusinya menjadi lebih mengerucut bahwa ternyata dengan memperlebar barang ini sebenarnya kita mendistribusikan rasio konfliknya. Tapi sekali lagi tentu saja ini bukan final dari kami. Proposal ini adalah diskusi terbuka, dan kita berharap forum hari ini menjadi pemicu bagi diskusi kita, diskusi yang berkesinambungan terkait dengan penguatan demokrasi khususnya di Kota Makassar dalam konteks penguatan dapil, kaitannya dengan mengkonsolidasikan demokrasi kita dalam rangka memperkuat hubungan antara partai politik, konstituen, dan calon representatifnya nanti yang akan ada di kantor-kantor wakil rakyat. Saya kira ini pengantar yang panjang dari kami. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya terlambat bergabung bersama rekan-rekan dalam forum ini tanpa mengurangi hormat kami. Sekali lagi mohon maaf. Kami akhiri, dan mungkin Pak Gun akan lanjut ya ke presentasi terakhir. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ketua. Saya kira apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua ya melengkapi dari apa yang telah kami sampaikan sebelumnya ya mengenai penataan dapil dan juga alokasi kursi. Karena tujuan seperti yang di awal kami sampaikan bahwa tujuan forum ini memang adalah lebih banyak mendengarkan masukan-masukan dan juga tanggapan dari hadirin kalian. Saya langsung saja barangkali persilahkan ya Bapak Ibu sekalian yang ingin menanggapi terkait penataan dan juga alokasi kursi yang telah kami paparkan. Saya persilahkan barangkali ada Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Pak, dari teman-teman sekalian barangkali bisa dibawakan mic-nya. Diperkenalkan namanya Pak ya, nama dan juga
dari lembaga atau sepertinya dari Partai Garuda, Pak ya. Silakan, Pak. Paling ujung. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, saya Haji Abdullah Nanda, mesrahnya dipanggil Pak Haji Nanda. Saya dari Partai Garuda. Sebelumnya saya mohon maaf, belum saya masuk dalam substansinya, tetapi saya menyoroti mekanisme pelaksanaan uji publik ini. Izin Pak Ketua, saya dari tadi mendengar ini kita didongeng-dongengkan. Kita tidak punya data, kita tidak punya materi yang kita mau ajak di dalam diskusi. Sehingga kami datang, duduk, mendengar, diam, lalu pulang sebentar. Kita tidak punya materi untuk sharing. Apalagi berkaitan dengan data tahun 2017 dengan 2022 menuju 2024. Jadi saya sarankan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya yang melibatkan publik supaya materi itu dibagi. Kita cuma dibagikan tadi tanda tangan sebelum masuk dan saya tunggu ada materi, tidak ada Pak. Jadi kita datang diam-diam saja di sini dan Bapak melaksanakan tugasnya menjelaskan sampai habis dan waktu pun habis, hasil tidak maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Masih ada lagi? Sekalian barangkali ditanggapi ya. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan Komisioner KPU Kota Makassar dan juga pimpinan Bawaslu Kota Makassar, para tamu undangan baik dari Forkopimda Kota Makassar dan para perwakilan OKP, Ormas dan partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Adapun mungkin tadi, mohon izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Arsi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar. Ini sebenarnya sudah menjadi kajian kami di HMI Cabang Makassar mengenai representatif daripada jumlah kursi atau pemilih dalam 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Tadi kita sudah dijabarkan mengenai proses antropologi dan proses bagaimana penentuan dapil itu telah didiskursuskan dari proses-proses sebelumnya dan ini adalah puncaknya. Cuma ada masukan dari kami, khususnya dari HMI Cabang Makassar, yang juga telah bagaimana melihat beberapa kenyataan-kenyataan yang ada di Kota Makassar selama kurang lebih mungkin periode 2014-2019 dan 19-2024. Dari 15 kecamatan kita melihat ada 5 daerah pemilihan yang mungkin dalam terdiri setiap satu dapil itu ada 3-4 kecamatan yang menjadi proses representatif setiap jatah kursi nantinya. Nah, yang kami lihat ini kan sebenarnya dapil ini nanti memiliki efek implikasi secara undang-undang. Setiap yang akan menjadi pemenang di setiap proses pemilihan dia akan mendapatkan satu priorisasi ke depan. Nah, ini kita mau memberikan masukan masalah dampak aspirasinya. Nah, kami perhatikan ada beberapa implikasi yang kita lihat sejak 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Terkadang beberapa ada anggota DPRD yang mungkin diberikan amanah di dapil tersebut. Itu biasanya secara umum kita tidak melihat adanya diskursus pemerataan di setiap kecamatan. Nah, ini sudah rahasia umum mungkin dari teman-teman sekalian. Itu biasanya ada orang yang kemudian terpilih itu hanya memerhatikan di mana basis kecamatannya mungkin meraup suara terbanyak di situ.
Nah, sedangkan ini kita lihat dalam satu dapil ini banyak, ada beberapa kecamatan-kecamatan, ada hal-hal mungkin yang harus lebih diperhatikan. Kalau kami sarankan, kenapa tidak representatif itu ada dalam setiap kecamatan supaya dia lebih dekat dengan konstituennya. Nah, ini sebenarnya yang dari dulu kami pikirkan. Nah, ini ada undangan uji publik, ini masukan dari kami, dari HMI Cabang Makassar untuk KPU Kota Makassar. Karena kita lihat memang pada sejatinya dalam penyampaian aspirasi, dalam aspek pembangunan infrastruktur misalnya, apapun yang menjadi kebutuhan setiap dapil, itu tidak merata, kecuali walau alam bisawaf itu ada memang titik-titik tertentu yang difokuskan oleh oknum-oknum yang mendapatkan amanah ini. Nah, sedangkan mungkin suara-suara yang di tempat suara kecamatan yang tidak mayor di situ itu tidak terlalu diperhatikan. Makanya untuk lebih dekat para wakil rakyat Kota Makassar ini di setiap konstituennya, kami menyarankan bagaimana tidak ada formula, di setiap kecamatan itu ada fokus, satu kecamatan ada representatif dari 15, dari kecamatan tertua sampai kecamatan Sangkarang yang baru-baru ini dibentuk. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arsi ya dari HMI Cabang Makassar. Saya buka satu lagi sebelum, ya silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya sampaikan ada hadis Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan golongan kami. Nah, di setiap perhelatan pilkada, pemilu, itu sudah menjadi rahasia umum permainan uang. Ini sampai kapan bisa tidak pragmatis? Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya mewakili MUI, lebih banyak membicarakan masalah ayat. Yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk antu'addul amanati, untuk melakukan atau menunjuk orang, atau bahasa kita untuk melakukan pemilihan umum, ya, untuk memilih ila ahliha, yang ahli di dalamnya. Kalau sudah terpilih, fa idza hakamtum bainan nas, maka jadilah hakim yang baik di antara sesama manusia. Antahkumu bil adli, jadilah hakim yang adil. Yang kedua ini saya sampaikan bahwa sebenarnya pemilu ini adalah, kalau saya pribadi, termasuk juga perintah Al-Quran. Karena setiap 5 tahun pasti beda situasi, beda kualitas. Kita perlu regenerasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi sempat disampaikan apa kontribusinya para pemilih nanti ini, kontribusinya para yang terpilih untuk daerah pemilihannya. Saya melihat bahwa Kota Makassar ini kan termasuk kota besar. Kita telah membagi Makassar 1, 2, 3 sampai Makassar berapa ya? 5. Dengan anggota DPR sekitar 50 orang. 50 orang inilah yang mewakili kita. Yang mewakili kita menyuarakan aspirasi kita
kepada pemerintah. Nah, ini pentingnya juga pembelajaran politik di tengah masyarakat. Mungkin saya inginkan KPU terlibat aktif menyuarakan bahwa si A ini baik, si B ini begini, si C begini. Saya mubalik. Tadi saya sempat khatib Jumat sebelum ke sini. Kita kadang dilarang menyampaikan hal-hal politik di mimbar. Padahal yang kita pahami Nabi itu politikus ulung. Nabi itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Pernah panglima perang. Bagi saya tidaklah masalah kita sampaikan hal-hal yang menyerempet masalah politik di mimbar. Yang penting yang umum saja. Jangan mengerucut kepada satu person. Agar masyarakat kita berikan pemahaman bahwa resikonya besar. Hanya sekali dalam 5 tahun. Jika salah memilih, maka juga salah menilai pemahaman dalam Al-Quran sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Maka menjelang pemilu, maka ayat inilah sering saya sampaikan di mimbar agar masyarakat diberikan pemahaman bahwa memilih yang benar itu sebenarnya sesuai dengan anjuran Al-Quran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'adah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sudah 3 penanya, kami jawab terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dari Partai Garuda. Sebelumnya saya mohon maaf, memang seharusnya kami bagikan bahannya ya, sekadar informasi bahwa saat FGD kemarin memang beberapa kali FGD kami selalu membagikan bahan, hanya barangkali terlupa ya, tapi insya Allah sebentar nanti akan kami bagikan bahan untuk yang kemarin kami bagikan adalah bahan pengumuman ya, pengumuman hasil dari pencermatan beberapa opsi. Meskipun ini memang ada kemungkinan untuk berkembang opsinya, makanya di forum ini sekali lagi adalah forum kami meminta banyak masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terus kedua barangkali ingin ditanggapi oleh Pak Ketua, silahkan. Ya. Silakan Pak Ketua. Yang pertanyaan kedua tadi mau ditanggapi dari Pak Arsi ya, HMI Cabang Makassar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin kegelisahan teman-teman di HMI sebenarnya adalah kegelisahan yang terukur. Saya mau mendisklaimer bahwa kegelisahan itu kan sebenarnya adalah kegelisahan panjang. Dari 2014 malah tadi Bung Arsi, Pak Ketua tadi menyampaikan bahwa ada catatan-catatan kritis terkait dengan representatif kecamatan. Tentu saja ini harus direspon secara serius karena kami meyakini bahwa kesenjangan dapil itu berimplikasi langsung terhadap hubungan kausalitas antara yang dipilih dengan yang memilih. Dalam bahasa sederhana kami, dapil itu seperti simulasi kita saat ini ya. Dapil kita tadi Andre Guruta menjelaskan dengan baik sekali. Dapil kita ada 5. Kalau teman-teman analisis posturnya saat ini, kalau dikaitkan dengan bobot demografi kita, itu agak gemuk itu. Misalnya dapil 3 kita itu kursinya 10. Teman-teman bayangkan ada 2 kecamatan di situ, kecamatan terbesar di Makassar, dan seluruh partai politik hanya dikasih ruang untuk 10 kursi. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana ketegangan yang terjadi antara hubungan masyarakatnya dengan proses elektoralnya. Nah, saya setuju dan kami berpikir bahwa saat ini sementara belum dipublis ya. Yang opsi 3 opsi ketiga bisa ditampilkan ya. Pak Firman, sudah opsi ketiga. Nah, untuk menjawab masalah itu, beberapa waktu yang lalu kami mencoba untuk membangun berdasarkan hasil diskusi kita berkali-kali, kami membangun opsi berbeda dari proses diskusi kita sebelumnya. Tadi kalau teman-teman memperhatikan,
proposal yang beredar beberapa waktu yang lalu ketika kami umumkan, Makassar ini didesain dengan proses elektoral dengan manajemen 5 dapil. Perbedaannya adalah pada usulan pertama dan usulan kedua hanya pada Sangkarang yang ditarik menjadi bagian dari dapil 1. Pertanyaannya adalah apakah ini menjawab tadi sama dengan kegelisahannya Bung Arsi, Bung Ketua tadi, apakah keterwakilan kecamatan itu terjawab atau tidak dengan simulasi dapil seperti ini. Nah, dengan diskusi panjang seperti itu, dengan beberapa hitungan-hitungan teknis kepemiluan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola dapil yang mulai dari prinsip kohesivitas, prinsip integrasi wilayah, sampai dengan prinsip latar belakang sosial dan seterusnya. Kita berdiskusi dari satu forum ke forum yang lain. Saat ini di Kota Makassar kami coba menawarkan opsi lain. Ini bagian dari cara kita memastikan tadi kegelisahannya Bung Arsi tadi. Nah, pertanyaannya begini, seperti Mamajang, Tamalate dan seperti Mariso ya, di Mamarita dapil 5. Konsolidasi demokrasi kita di dapil 5 itu selalu unik. Kalau teman-teman ingat 2019, rekapitulasi nasional Republik Indonesia itu tertunda gara-gara Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu terhambat gara-gara Kota Makassar belum selesai rekapitulasinya. Rekapitulasi Kota Makassar terhambat karena Kecamatan Tamalate belum selesai rekapitulasinya. Nah, kenapa ini terjadi? Saya kira karena ada tadi beban demografi dikaitkan dengan proses-proses teknis kepemiluan, proses elektoral yang dikelola oleh kami di KPU. Nah, sehingga teman-teman ada opsi yang kami coba tawarkan kepada masyarakat kita, yang awalnya diskusi kita Makassar ini akan dikelola yang sebelumnya di tahun 2016 dan di 2019 yang lalu ketika diskusi tahun 2017 operasional pemilu didesain dengan 5 dapil. Kami coba memperkenalkan simulasi baru, memperkenalkan konsolidasi demokrasi di Makassar pada pemilihan anggota DPRD kota dengan simulasi 7 dapil. Perbedaannya adalah pada kecamatan-kecamatan yang demografinya besar itu harus diperlakukan agak berbeda. Misalnya, dulu kalau teman-teman ingat Manggala itu bergabung dengan Panakukang di dapil 4. Biringkanaya dan Tambalan Rea itu bergabung di dapil 3. Kemudian Mamarita itu bergabung di dapil 5. Saat ini kita rubah sekuensnya, kita rubah pola penataan dapilnya sehingga menghasilkan 7 dapil. Nah, bagaimana dengan diskusi kita tentang kesiapan partai politik dalam mengorganisir konsolidasi demokrasi di internal partai politik, terutama hubungan antara masyarakat dengan partai politik. Dalam hal ini hubungan antara masyarakat dengan calon representatifnya yang akan menjadi calon anggota DPR-nya nanti. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian kami muliakan, simulasi 7 dapil ini adalah sekali lagi adalah diskusi terbuka. 7 dapil ini sebenarnya bagian dari upaya kita mereduksi IPKP yang selalu merah kita. Jadi kalau dulu Biringkanaya itu bergabung dengan Tambalan Rea, saat ini kami coba pecah Biringkanaya sendiri. Kemudian Manggala menjadi dapil sendiri. Tamalate yang sama ini bergabung dengan Mamajang dan Mariso, yang teman-teman ingat seperti diskusinya Bung Arsi tadi, Mamajang itu tidak memberikan kontribusi banyak terhadap konsolidasi dapil di dapil 5, konsolidasi kursi dapil 5. Sehingga tadi kegelisahannya adalah aspirasi masyarakat di kecamatan kecil itu nyaris tidak sampai kepada kebijakan pembangunan karena populasi suara itu justru ada di kecamatan-kecamatan besar. Sehingga ada treatment khusus yang harus dibuat untuk memastikan kecamatan-kecamatan kecil ini terakomodir dalam kebijakan terutama hubungan langsung antara pemilih dengan representatifnya. Sehingga kami buat simulasi ada 7 dapil. Misalnya Wajo dapil 2 dulu. Dapil 2 itu kan ada Bontoala, Sangkarang, Ujung Tanah, Tallo dan Wajo. Ada 5 kecamatan. Kita coba buat sekuensinya berdasarkan prinsip-prinsip penataan dapil. Nah, Bontoala kita tarik ke bagian Makassar. Dan ini berdampak langsung kepada pemerataan dapil. Nah, kalau kita lihat yang tidak bisa bergerak justru adalah Tambalan Rea dan Panakukang. Kenapa ini tidak bisa bergerak? Kalau kita lihat simulasi dapil, Tambalan Rea dan Panakukang itu dia konstan di 9 kursi. Kenapa 9 kursi?
Karena tadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, prinsip pengelolaan dapil itu punya 7 isu yang harus diakomodir secara konsisten. Salah satunya adalah soal integrasi wilayah. Panakukang itu dan Panakukang dan Tamalan Rea itu nyaris diapit oleh kecamatan-kecamatan besar, sehingga kalau dia dikasih gerak itu akan sulit, sehingga tidak ada opsi lain selain menggabung dua dapil ini, 2 kecamatan ini ke dalam satu dapil. Sehingga kalau kita lihat yang besar justru itu di dapil yang Panakukang ya, sama Panakukang dengan Tamalan Rea. Nah, kenapa itu tidak bisa digabung? Karena tadi Panakukang itu utaranya Manggala, di Manggala itu kalau digabung sendiri itu bisa bengkak lagi dapilnya, bisa 15 dan seterusnya, sehingga dibuat dengan asumsi sendiri. Begitupun dengan di bagian baratnya, kalau Panakukang itu bagian baratnya itu kan langsung Tallo. Begitupun dengan Tamalan Rea, sebagian baratnya itu langsung Tallo, bagian timurnya itu langsung dengan dengan Manggala yang sama-sama dapil besar. Tamalan Rea juga sebelah utaranya langsung berbatasan dengan Biringkanaya yang juga dapil besar, kalau digabung juga akan bikin beban konsolidasinya makin berat, sehingga kami tawarkan opsi 7 dapil. Nah, opsi 7 dapil ini tentu saja bukan diskusi fix ya, bukan diskusi fix, diskusi terbuka, dan kita berharap ada impuls dari seluruh audiens, seluruh masyarakat. Saya kira kita terhormat sekali hari ini ada Kak Abdullah Mansur bergabung bersama kita dalam diskusi. Beliau keren sekali hari ini dengan gamisnya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Saya kira beliau terlibat dalam diskursus panjang ya tentang penataan dapil di 2017. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dalam diskusi tentang penataan dapil, pertanyaan pertama kita adalah kira-kira ini akan menjawab pertanyaan apa dan memberikan resolusi terhadap isu apa. Nah, tadi kami diskusikan. Saya kira itu tadi respon kami terkait dengan masukan dari Bung Ketua tadi, Bung Arsi, tentang kesenjangan antara pemilih dengan yang dipilih, terutama pada keterwakilan kecamatan-kecamatan kecil. Nah, yang terakhir saya tidak berani untuk merespon terlalu banyak. Saya kira ini petuah dari guru kita, saya kira ini menjadi masukan bagi kita semua, sebagai peringatan bagi kita semua bahwa mengkonsolidasikan pemilu juga banyak rambu yang kita harus kami harus jaga. Terima kasih Pak Kiai atas peringatannya kepada kami. Kami secara serius merespon ini dan kami sampaikan kepada forum ini. Sejak pemilu di launching tahun 2022 kemarin di bulan Juni tanggal 14, kami mengkonsolidasikan seluruh entitas tahapan pemilu di Kota Makassar. Mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, dan sampai saat ini kami sudah sampai kepada 2 tahapan. Ada tahapan di KPU Republik Indonesia, penetapan partai politik calon peserta pemilu, yang sebelumnya didahului dengan proses verifikasi administrasi dan proses verifikasi partai politik. Kemudian dengan sampai hari ini kami sudah masuk ke tahapan penetapan simulasi pembentukan badan ad hoc di KPU Kota. Insya Allah Pak Kiai, kami tidak memberikan garansi bahwa kami bisa mengendalikan semuanya, tapi kami punya ikhtiar bahwa insya Allah kami bisa setidaknya kami punya ikhtiar untuk memastikan proses-proses kita ini adalah proses-proses yang terukur, yang bisa diuji oleh publik. Kalau kami sebut ini integritas, saya kira kata integritas itu harganya mahal sekali. Dalam banyak hal kami bisa celaka, sadar atau tidak sadar, tapi kami punya ikhtiar untuk memastikan setiap proses, setiap upaya, setiap tindakan administrasi yang kami kelola itu bisa diuji. Dan insya Allah akan terukur. Dan saya kira kutipan hadis yang disampaikan oleh Kiai tadi adalah bekal yang sangat berarti bagi kita. Faman gasya falaysa minna. Saya kira curang adalah buku konsolidasi demokrasi dengan cara yang culas, curang atau memalaki pihak tertentu. Jangan sungkan untuk memproses kami. Saya harap kita bekerja sama untuk memastikan proses demokrasi kita bersih. Cukup belok kiri ke kantor Polrestabes Makassar, ada Polda di kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk memastikan seluruh tahapan kita bersih dan bertanggung jawab. Saya khawatir menggunakan kata integritas karena integritas itu besar sekali harga yang harus kami bayar. Tapi kami berikhtiar, insya Allah proses-proses yang kami konsolidasikan adalah proses-proses yang terukur. Saya kira ini dari kami Pak Gun. Saya untuk tadi arahan dari Pak Kiai kita terima sebagai
masukan dan petua yang sangat berharga yang harus kita pegang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya Bapak Ibu sekalian, saya kira opsi 3 tadi yang ditampilkan ya, itu bagian justru menunjukkan ya bahwa proses kita mengelola tahapan penataan dapil dan juga alokasi kursi itu memang terbuka, dia proposal terbuka seperti yang telah disampaikan oleh Ketua, sehingga opsi 3 sebenarnya adalah hasil dari beberapa kali rapat koordinasi yang kami gelar, juga FGD yang 2 kali yang kami lakukan ya, sehingga seperti juga yang telah disampaikan oleh Pak Arsi ya, itu menjadi bagian juga yang muncul di FGD, bagaimana adanya beberapa kecamatan misalnya yang dianggap tidak memiliki perwakilan, sehingga kemudian muncul ide untuk melebur lagi ya, melebur beberapa dapil-dapil besar, khususnya misalnya kecamatan-kecamatan yang secara dampak demografinya besar itu dipecah keluar dari dapil-dapil besar. Bayangkan yang semula Tamalate misalnya Biringkana ya, pada dapil yang berlaku sekarang atau di opsi pertama misalnya coba-coba kita lebur, coba pecah menjadi satu dapil sendiri ya, ada Tamalate, kemudian Manggala, juga Biringkanaya. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah usulan, ini adalah opsi yang masih bisa bergerak ya, yang tentu saja kami sangat menanti masukan-masukannya. Saya persilahkan lagi barangkali Bapak Ibu sekalian yang masih ingin menanggapi. Pak Abdullah Mansur, barangkali beliau ini terlibat di penyusunan naskah akademik 2017-2019, barangkali untuk pemilu 2019 ya, barangkali bisa memaparkan khususnya untuk opsi 2. Jujur kami betul-betul berlandaskan pada naskah akademik yang disusun pada tahun 2017 untuk pemilu 2019, meskipun untuk DAK-nya kami mengadaptasi tentu adaptasinya dengan adaptasi DAK yang untuk di tahun ini ya, 2022 untuk pemilu 2024. Silakan Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada rekan-rekan pimpinan KPU Kota Makassar, para pimpinan partai politik se-Kota Makassar, dan rekan-rekan pimpinan ormas kemasyarakatan di Makassar. Baik, terkait dengan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi ini, seperti tadi Pak Gun sampaikan, memang di tahun 2017 kemarin kami terlibat dalam rancangan penataan dapil dan alokasi kursi ini. Kemudian saya lihat ada perbedaan yang sangat signifikan kondisi kami di tahun 2017 kemarin dengan kondisi sekarang. Kalau kondisi kami di 2017 kemarin tanpa aplikasi, jadi secara manual kami mengerjakan. Jadi memang agak ribet. Sekarang saya lihat tinggal dimasukkan semua. Ya, tinggal dimasukkan ke aplikasi, sudah jadi. Kemarin kami kewalahan dengan dalam penyusunan dapil itu, kami agak kerepotan dalam memasukkan 7 prinsip tadi ya, mulai dari kesetaraan nilai suara, kemudian ketaatan pada sistem pemilu, proporsionalitas, kemudian integralitas, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kemudian kohesivitas, dan terakhir itu yang kesinambungan. Jadi ada 7 prinsip. Kami kewalahan, tadi saya lihat aplikasinya enak sekali. Semua 7 prinsip itu dimasukkan ke dalam aplikasi, jadi begitu semua prinsip yang semua indikasi-indikasi yang kita masukkan mungkin langsung terbaca. Ya, jadi memang enak. Kemudian terkait dengan opsi kedua tadi, ya, terkait dengan opsi kedua, memang di tahun 2017 kami mencoba menawarkan opsi kedua itu dengan
memindahkan Sangkarang ke Dapil 1. Ya, kami mencoba memindahkan Sangkarang ke Dapil 1 dengan pertimbangan kemarin, walaupun kami pindahkan Sangkarang itu ke Dapil 1, itu tidak merubah suara karena di Sangkarang itu tidak cukup 1 kursi. Jadi dia tetap di Dapil 2, kursinya Dapil 2 tetap 10, dipindahkan ke Dapil 1 juga tetap 10 juga Sangkarang, Dapil 2. Kemarin tidak berubah, tapi saya lihat kondisinya sekarang berubah kalau dipindahkan, ya, karena perubahan jumlah penduduk. Jadi pertimbangan kemarin itu ketika kami memindahkan Sangkarang ke Dapil 1, pertama tadi itu karena faktor yang prinsip yang ke-6, kohesivitas itu. Karena pertama orang-orang Sangkarang, ya, orang-orang Sangkarang itu kalau dia mau ke Makassar, kalau mereka mau ke Makassar itu tidak melalui Pawotere, dia masuk ke Kayu Bangkoa. Ya. Kemudian secara sosiologis orang-orang Sangkarang itu punya kedekatan khusus dengan orang-orang yang ada di Kecamatan Ujung Pandang, khususnya di kawasan Pecinan yang pernah saya pertanyakan. Karena kenapa orang-orang di Pecinan itu, ya, ada di Sangkarang itu ada satu kuburan, ya, ada satu kuburan di mana kuburan ini yang sering dikunjungi oleh orang dari Kecamatan Ujung Pandang karena leluhurnya ada di sana. Ya. Kemudian juga terkait dengan secara geografis, Sangkarang ada kemiripan dengan Kecamatan Ujung Pandang. Ya. Kalau dimasukkan ke Ujung Tanah tidak punya kecamatan pulau, kayak kelurahan pulau. Sementara di Ujung Pandang ada kelurahan Lailai. Jadi ada kemiripan geografis antara Ujung Pandang dengan Sangkarang. Makanya kemarin kami pindahkan ke Dapil 1, Kecamatan Sangkarang. Saya kira itu saja mungkin perbedaannya. Kemudian menarik ini terkait dengan rancangan yang ketiga. Ya. Kalau kita lihat rancangan ketiga ini, saya kira ini lebih fair, lebih adil. Ya. Kemarin saya ikuti juga kegiatan serupa di Parepare, di KPU Parepare. Kebetulan kami diundang sebagai pembicara juga di sana. Ternyata kecenderungan masyarakat Parepare itu sama dengan opsi yang kita tawarkan ini, rancangan yang ketiga. Ya, karena kenapa? Kalau sebelumnya kalau kita bicara Parepare ini, ya, kemarin kebetulan saya di Parepare. Kemarin di Parepare itu kemarin di pemilu sebelumnya ada 3 dapil. Nah, sekarang berkembang di sana kemarin itu hampir semua stakeholder kecuali partai politik, ya. Kan memang masalahnya di partai politik. Hampir semua stakeholder menginginkan bahwa ada penambahan dapil. Makanya agak menarik kemarin di Parepare karena dapil yang dibentuk di Parepare itu 1 dapil 1 kecamatan. Karena kebetulan di Parepare cuma 4 kecamatan, maka terbentuk 4 dapil, dan ini yang hampir disetujui oleh semua stakeholder yang ada di Parepare. Nah, masalahnya sekarang ketika kita berbicara dapil, pasti yang punya kepentingan adalah selalu partai politik. Seperti yang kemarin ketika kami menawarkan